Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar utama didukung oleh Sarung Al-Samsi. Pemirsa, kita awali informasi pertama. Aksi tidak terpuji dilakukan sejumlah pengendara motor membongkar separator busway karena terjebak saat melawan arah menghindari razia polisi. Inilah video amatir yang viral memperlihatkan sejumlah pengendara motor gotong royong membongkar pembatas jalur busway dengan tujuan agar pemotor bisa keluar dari jalur busway di Jalan Yos Sudarso, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Para pengendara motor ini panik menghindari razia kepolisian yang ada di depannya sehingga nekat memutar dan melawan arah. Namun, dari arah berlawanan datang bus Transjakarta yang melintas dan membuat para pemotor tersebut sempat terjebak. Kondektur bus Transjakarta meminta para pengendara motor putar arah, namun mereka malah bersama-sama membongkar separator busway agar dapat keluar dari jalur busway. Pemirsa, Bareskrim Polri menetapkan mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Suma Atmaja sebagai tersangka kasus dugaan kekerasan seksual. AKBP Fajar Widyadharma sedianya akan menjalani penindakan etik dan pidana secara simultan. Sedikitnya ada 4 korban AKBP Fajar, yakni 3 orang di bawah umur usia 6 tahun, 13 tahun, dan 16 tahun. Sementara 1 orang dewasa berusia 20 tahun. Hingga kini sudah ada 16 orang yang dimintai keterangan sebagai saksi, termasuk 4 orang korban. Polri dalam hal ini telah melakukan tindakan tegas terhadap FWLS ex-Kapolres Ngada melalui proses kode etik dan bersamaan atau simultan dengan tindak pidananya. Polri dalam hal ini tega, seorang Kapolres nonaktif di Ngada, Nusa Tenggara Timur diduga melakukan tindakan asusila terhadap anak di bawah umur. Yang tak kalah mengejutkan, pemirsa, aksi bejat sang Kapolres diabadikan dan diunggah ke situs dewasa di Australia. Seorang Kapolres nonaktif di Ngada, Nusa Tenggara Timur, yakni AKBP Fajar Widyadharma Lukman Suma Atmaja, diduga melakukan tindakan asusila terhadap anak di bawah umur. Kejadian pelecehan terjadi pada Juni 2024 silam di salah satu hotel di Kota Kupang. AKBP Fajar disebut memesan anak berusia 6 tahun melalui seorang wanita berinisial F dengan imbalan 3 juta rupiah. Terbongkarnya aksi bejat AKBP Fajar setelah video asusila tersebar di situs porno Australia. Pihak otoritas Australia yang melacak video tersebut menemukan lokasi pembuatan.
Pihak otoritas Australia lalu berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri dan Kementerian PPA. 20 Februari lalu, AKBP Fajar langsung diamankan Propam Mabes Polri dan dibawa ke Mabes Polri guna pemeriksaan. Itu saya tidak mengerti, tapi itu Mabes Polri yang mengamankan dan sudah dibawa ke Mabes Polri. Sekarang biar nanti Mabes Polri yang tahu kasusnya, saya juga tidak tahu. Polisi pun telah memeriksa sedikitnya 9 orang saksi. Untuk sampai saat ini total sudah di sini 9 saksi. Korbannya berapa orang, Pak? Korban 1 orang. Korban adalah seorang anak yang berusia 6 tahun. Hingga kini pelaku masih ditahan di Divisi Propam Mabes Polri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Fritz Floris, TV One mengabarkan. Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Mantan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama atau Ahok diperiksa oleh Kejaksaan Agung sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak Pertamina. Ahok menjalani pemeriksaan kurang lebih selama 10 jam. Usai diperiksa Kejaksaan Agung sejak Kamis pagi hingga Kamis petang, kurang lebih 10 jam pemeriksaan, ditemui wartawan, mantan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengaku kaget saat dimintai keterangan sebagai saksi. Menurut Ahok, banyak hal yang ternyata tidak ia tahu setelah mendengar pertanyaan dari penyidik. Ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor, kontrak kerjasama tahun 2018 hingga 2023. Memang ada soal sesuatu yang saya nggak bisa ngomong, nanti di sidang pasti penyidik akan kasih lihat. Tapi ya saya kaget, ternyata lebih dalam yang saya kira di kulit. Tapi ini kan sampai 8 jam ya Pak Ahok, apa yang bikin alot di dalam pemeriksaan? Enggak, bukan alot. Saya menjadi saksi 9 orang. Itu kan diulang. Banyak kenal, itu 9 orang gitu kan. Terus baca lagi, rangkap 2. Kamu kalau 9 kali 2 ada 18. Masing-masing 6-7 halaman. Ya itu aja sih ya. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harry Siregar mengaku Ahok mendapatkan 13 pertanyaan dari penyidik seputar mekanisme dan tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina. Pertanyaan yang diajukan oleh penyidik dalam pemeriksaan ini sesungguhnya masih bersifat pertanyaan yang umum, ya. Setidaknya ada 14 pertanyaan pokok yang diajukan kepada yang bersangkutan, lebih melihat kepada bagaimana tugas fungsi yang bersangkutan sebagai komisaris utama dalam perusahaan atau korporasi yang holding, ya, PT Pertamina Persero, terkait dengan pelaksanaan tusi itu dalam konteks melakukan aktivitas pengawasan. Kejaksaan Agung sebelumnya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama periode 2018 hingga 2023. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kita bergabung dengan reporter TV One Rehana Meziah langsung dari Kejaksaan Agung. Selamat malam, Rehana. Apa poin penting yang disampaikan Ahok dalam pemeriksaannya hari ini? Ya baik, selamat malam izinkan Neila dan juga pemirsa. Hari ini penyidik dari Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap mantan komisaris utama di PT Pertamina, yang ini adalah Basuki Cahayapurnama atau yang kita lebih kenal dengan nama Ahok, dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina tahun 2018 hingga di tahun 2024. Kalau kita tarik sedikit pemirsa, bahwasannya pemeriksaan ini juga dilakukan dari pagi hari bahkan berakhir sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Kami tadi sempat juga mendapatkan keterangan dari Ahok sendiri, di mana Ahok ini mengungkapkan ia dicecar ada total sebanyak 20 pertanyaan dari tim penyidik
di Kejaksaan Agung, di mana pemirsa untuk kapasitasnya sendiri Ahok ini dilakukan pemeriksaan adalah sebagai saksi, sehingga ia hanya mengungkapkan data-data ataupun fakta apa saja yang ia ketahui selama ia menjabat sebagai komisaris utama di PT Pertamina. Sedangkan pemirsa kemudian juga Ahok mengaku cukup terkejut. Ini juga memang cukup menarik karena Ahok sendiri mengungkapkan bahwasannya ini data-data yang dimiliki oleh tim penyidik dari Kejaksaan Agung dibandingkan dengan data yang ia miliki ketika ia menjabat sebagai komisaris utama di PT Pertamina ini jauh lebih lengkap, dan juga ini cukup mengejutkan karena dirinya juga tidak mengetahui beberapa fakta yang ada. Komisaris utama dari PT Pertamina yaitu Ahok juga mengungkapkan dirinya hanya melakukan monitoring lewat rencana kerja dan anggaran perusahaan RKAP ketika ia menjabat sebagai komisaris utama di PT Pertamina. Kemudian juga Zinka dan juga pemirsa, Ahok sendiri mengungkapkan ketika ia menjabat sebagai komisaris utama di PT Pertamina ini, kinerja dari Pertamina tersebut dinilai cukup baik dan juga ia tidak mengetahui hal-hal yang mencurigakan bahkan yang terjadi di level operasional anak perusahaan. Hingga saat ini memang tim penyidik dari Kejaksaan Agung telah menetapkan 9 tersangka, di mana 3 diantaranya merupakan dari pihak swasta dan juga sisanya merupakan pihak dari Pertamina. Sementara itu, kami juga sempat mendapatkan keterangan dari Kapus Penhum Hardy Siregar yang mengungkapkan dalam pemeriksaan kali ini Ahok hanya diberikan pertanyaan yang umum ataupun pertanyaan yang dasar saja. Kemudian tadi juga memang kami sempat mendapatkan keterangan Ahok sendiri membawa beberapa fakta, tapi fakta tersebut ataupun bukti-bukti tersebut merupakan salinan dokumen yang bersifat soft copy ataupun salinan elektronik, sehingga penyidik dari Kejaksaan Agung juga masih harus mengambil beberapa dokumen untuk melengkapi pemirsa dan juga untuk mengusut kasus ini agar dapat dipelajari lebih lengkap. Demikian informasi sementara, saya kembalikan kepada Anda di studio, Zinka. Baik, terima kasih Rehana Mezia atas laporan langsung Anda dari Gedung Kejaksaan Agung. Selamat malam, selamat kembali bertugas. Pemirsa, kita beralih ke kabar lainnya. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 orang sebagai tersangka kasus korupsi anggaran promosi Bank BJB. Pemirsa, Anda kembali di kabar utama. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka kasus korupsi anggaran promosi Bank BJB atau Bank Jabar Banten tahun 2021 hingga 2023. Penyidik menemukan penyimpangan dalam pengadaan jasa agensi iklan yang merugikan keuangan negara hingga sekitar 222 miliar rupiah. Nilai sekitar 222 miliar rupiah akibat dugaan korupsi anggaran promosi di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten alias Bank BJB. 5 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Yudi Renaldi, Direktur Utama Bank BJB, Widi Hartoto, Pimpinan Corporate Secretary, serta 3 orang pengendali agensi iklan. Dalam kasus tersebut, Bank BJB merealisasikan 409 miliar rupiah untuk biaya penayangan iklan melalui 6 agensi selama 2021 hingga 2023. Namun tersingkap fakta bahwa agensi hanya menjadi perantara tanpa melakukan pekerjaan sesuai nilai kontrak yang dianggarkan. Jadi dari 409 tadi yang ditempatkan dipotong dengan pajak ya kurang lebih nanti jatuhnya 300 miliar. Hanya kurang lebih 100-an miliar yang ditempatkan sesuai dengan real pekerjaan yang dilakukan. Itu pun kami belum melakukan tracing secara detail ya terhadap 100 kurang lebih 100 miliar tersebut. Namun yang tidak real ataupun fiktif kurang lebih jelas sudah nyata sebesar 222 miliar rupiah selama kurun waktu 2,5 tahun tersebut. KPK juga menyebut Yudi Renaldi dan Widi Hartoto telah mengetahui dan menyetujui pengadaan jasa agensi ini sejak awal. Mereka juga diduga memerintahkan panitia pengadaan untuk mengatur pemilihan agensi tertentu demi melancarkan praktik penyalahgunaan dana.
Saat ini KPK mencekal kelima tersangka serta melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti. Dari Jakarta, Nadila Salah, Yohanes Billy, TV One mengabarkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyegel PT Arta Eka Global Asia yang melanggar aturan ketentuan takaran minyak kita di Karawang, Jawa Barat. Dari hasil temuan tim Satgas Pangan, ditemukan 140 dus minyak kita siap edar ukuran 1 liter. Ketika diuji dengan gelas ukur, minyak diperoleh hanya sekitar 800 ml, lebih rendah 200 ml dari ketentuan takaran minyak kita yakni 1 liter. Kemendak kemudian menyegel dan mencabut izin PT Arta Eka Global Asia. Nanti ini yang akan dipakai untuk memproduksi ya. Oke, seperti tadi. Mungkin karena sudah ramai viral ya, jadi kita nggak berani produksi. Kita coba ya, kita coba. Ini minyak non-GMO sehingga dia mengambil minyak komersial untuk diproduksi seolah menjadi minyak kita dengan ukuran tidak 1 liter. Ya, ukurannya hanya 750 ml. Jadi kepada perusahaan ini sudah kita segel dan tidak bisa berusaha lagi, nanti izinnya segera kita cabut. Tapi sekarang sudah tidak bisa. Pemirsa, pasca kaburnya puluhan narapidana dari Lapas Kelas 2B Kutacane, Aceh Tenggara, pos pemeriksaan perbatasan Kabupaten Aceh Tenggara dengan Sumatera Utara diperketat. Sejumlah personel polisi Polres Aceh Tenggara di perbatasan Lawe Pakam memperketat pemeriksaan bagi kendaraan yang menuju Sumatera Utara. Polisi juga melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan dan barang. Penumpang kendaraan diwajibkan turun untuk diperiksa identitasnya. Pemeriksaan terhadap kendaraan ini terkait antisipasi akses jalan keluar satu-satunya jalan lintas utama menuju Sumatera Utara. Saat ini, 33 dari 52 narapidana yang kabur dari Lapas Kelas 2B Kutacane berhasil ditangkap. Polisi mengimbau bagi 19 narapidana yang masih buron agar segera menyerahkan diri. Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara menghibahkan lahan seluas 10 hektar kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk membangun lapas baru. Relokasi ini dinilai mendesak mengingat kapasitas dan keamanan Lapas Kelas 2B Kutacane sudah tidak layak. Lalu seperti apa suasana di dalam Lapas Kelas 2B Kutacane? Berikut laporan reporter TV One Wanasari dan juru kamera Ferrari Narotama. Kita akan ke dalam dan melihat bagaimana situasi di dalam Lapas Kelas B Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara. Nah, seperti ini kondisinya. Lapas ini siogianya berkapasitas 85 orang, namun kenyataannya lapas ini dihuni oleh sekitar 385 begitu warga binaan dari berbagai daerah dan tentunya berbagai kasus. Kalau melihat situasi lapas ini bisa dikatakan sangat kecil ya, bahkan tinggi bangunan ini paling 3 meter begitu. Kemudian tidak ada plafon ataupun kerangkeng bisa dikatakan begitu di bagian atas, hanya ada kawat duri yang dipasang di beberapa titik saja, hanya dari satu dua titik saja. Saya akan menceritakan bagaimana kronologi sekitar 50-an warga binaan berhasil melarikan diri. Jadi di lapas ini ada 3 pintu gerbang. Ini adalah pintu gerbang ketiga. Informasinya sebelumnya ada puluhan warga binaan yang berhasil menjebol gerbang ini. Selanjutnya
setelah berhasil membobol gerbang ketiga, ini adalah gerbang kedua. Nah, ini adalah gerbang kedua. Kemudian di sini warga binaan membobol atap plafon salah satu ruangan, persisnya di ruangan ini. Kemudian timbul kepanikan petugas yang kemudian membuka gerbang utama. Nah, karena paniknya petugas mencoba mengejar warga binaan yang kabur, petugas lupa menutup kembali pintu ini karena siogianya pintu ini harus dikunci dari dalam. Jadi tidak bisa dikunci dari luar. Alhasil banyak warga binaan yang juga keluar dari gerbang utama ini. Pemirsa, Ramadan tahun 2025 mencatat sejarah baru dalam jumlah jemaah ibadah umroh di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Kabar Utama. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Berbuka puasa di depan Ka'bah di bulan Ramadan menjadi impian umat Islam, namun banyaknya jemaah umroh selama Ramadan menjadi tantangan tersendiri. Seperti inilah suasana berbuka puasa langsung di depan Ka'bah bersama tim TV One. Untuk dapat berbuka puasa di depan pelataran Ka'bah, jemaah harus mengenakan kain ihram. Jemaah juga harus menuju Masjidil Haram lebih awal, usahakan sebelum kumandang azan asar, karena setelah asar jumlah jemaah akan bertambah padat. Usahakan jemaah tetap berada di area pelataran Ka'bah hingga datangnya waktu berbuka puasa. Pastikan menjaga wudhu sampai waktu maghrib, bahkan jika memungkinkan hingga waktu tarawih. Ramadan tahun 2025 mencatat sejarah baru dalam jumlah jemaah ibadah umroh di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi. Berdasarkan data Otoritas Umum Arab Saudi, jumlah jemaah umroh di Masjidil Haram mencapai angka tertinggi dalam satu hari, yakni mencapai 500.000 orang. Lonjakan jumlah jemaah umroh di Masjidil Haram ini terdeteksi sejak 6 Maret 2025. Diprediksi jumlah jemaah umroh di bulan Ramadan akan terus meningkat menjelang 10 hari terakhir Ramadan. Dalam beberapa hari terakhir, gelombang kedatangan jemaah umroh dari berbagai negara terus terlihat memasuki kota Mekah. Dan pemirsa, memasuki hari ke-13 Ramadan 1446 Hijriah, ratusan ribu umat muslim dari berbagai penjuru dunia mendatangi Baitullah Mekah Al-Mukarramah. Tim TV One merekam kepadatan jemaah menjelang waktu sholat asar pada hari ini, hari ke-13 Ramadan. Umat muslim dari berbagai penjuru dunia berbondong-bondong menuju Masjidil Haram. Mayoritas dari mereka datang dengan berjalan kaki. Namun, ada juga yang datang menggunakan taksi ataupun bus melalui Terminal Ajiat yang berjarak 500 meter dari Masjidil Haram. Bagi umat muslim, sholat di Masjidil Haram memang menjadi impian karena besarnya ganjaran yang nilainya beratus ribu kali lipat, apalagi pada bulan penuh berkah bulan suci Ramadan.
Pemirsa, lalu bagaimana keramaian jamaah yang melakukan umroh di Mekah, Arab Saudi? Langsung saja kita bergabung dengan Bobi Kurniawan. Assalamualaikum Bobi, sejak kapan terjadi lonjakan jumlah umat muslim yang umroh di Mekah? Waalaikumsalam, Zinka. Dapat kami kabarkan di Makkah Mukarramah, tepatnya di depan Masjidil Haram. Ini jumlah jemaat yang datang setelah pada asar ini semakin berbondong-bondong. Dan data Saudi Al-Ghazati itu menunjukkan bahwa per 6 Maret lalu itu jamaah umroh yang hadir di Masjidil Haram itu mencapai 500.000 orang. Itu merupakan jumlah tertinggi di masa umroh Ramadan di 2025 ini. Diperkirakan jumlah jamaah umroh akan terus meningkat karena bagi umat muslim dunia, Ramadan itu apalagi di 10 hari terakhir itu akan menjadi puncak dari ibadah umroh bagi umat muslim dari barusan saja kami diminta pindah lokasi oleh askar yang menjaga ketertiban di lokasi Masjidil Haram. Dapat kita saksikan setelah sholat asar masih padat umat muslim dari berbagai penjuru dunia hadir ke Masjidil Haram. Ada yang melaksanakan menunggu waktu berbuka puasa dan juga sekedar berpikir di Baitullah di Masjidil Haram ini. Demikian singkat. Apakah jamaah diatur jadwal-jadwalnya untuk tawaf di Ka'bah karena terlihat penuh di sana? Kalau untuk pengaturan jadwal sih tidak ada. Jadi siapa yang dulu datang, mereka yang akan dulu masuk ke area tawaf. Hanya saja ketika sholat wajib itu adalah akan tawaf yang berada di Ka'bah itu akan dihentikan untuk melaksanakan sholat wajib. Setelah sholat fardu itu baru kemudian tawaf dilanjutkan, baik itu tawaf sunnah ataupun tawaf jamaah umroh. Demikian singkat. Baik, Bobi, untuk bisa beribadah lebih lancar di Masjidil Haram, sebaiknya kapan harus dilakukan ibadah tersebut? Apakah lebih baik malam hari agar lebih sepi? Kalau untuk waktu sih puncaknya emang di jam-jam zuhur dan asar. Hanya saja di tarawih pun termasuk lumayan tinggi ininya jumlah jamaah yang berada di Baitullah untuk melaksanakan tawaf. Nah, setelah jam 4 itu sudah agak longgar sampai menjelang subuh. Pengamanan Baik, terima kasih Bobi Kurniawan atas laporan langsung Anda dari Masjidil Haram. Selamat malam waktu Jakarta, selamat kembali beribadah. Pemirsa, berusia hampir 5 abad, Masjid Mubarak menjadi saksi Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Berusia hampir 5 abad, Masjid Mubarak menjadi saksi sejarah penyebaran agama Islam di Kepulauan Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Masjid ini dibangun dari susunan batu karang yang direkatkan campuran kapur dan putih telur.
Masjid Mubarak dibangun pada tahun 1546 Masehi di masa pemerintahan Raja Lia pertama bernama Laji Labu yang juga merupakan seorang ulama dari Kesultanan Buton yang diutus untuk melakukan syiar Islam di Kepulauan Wakatobi. Masjid Mubarak merupakan masjid tertua kedua di wilayah Kesultanan Buton yang dibangun di dalam kawasan Benteng Lia Togo di Desa Lia Togo, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi. Masjid ini memiliki keunikan dibangun dari susunan batu karang yang direkatkan menggunakan campuran kapur dan putih telur. Di dalam masjid terdapat 4 tiang penyangga utama masjid yang melambangkan 4 sahabat Nabi Muhammad SAW dan 4 mazhab populer dalam Islam. Terdapat juga sebuah beduk tua yang telah ada sejak awal berdirinya Masjid Mubarak. Beduk tersebut kini hanya menjadi pajangan karena termakan usia. Didirikan pada tahun 1546. Pada saat itu, pada masa pemerintahan yang kedua yang pertama, beliau Laji Labu, yang konon beliau itu adalah penyiar agama Islam yang diutus dari Kesultanan Buton untuk mengislamkan masyarakat Wakatobi dan sekitarnya. Masjid ini telah beberapa kali mengalami perbaikan namun tidak menghilangkan bentuk aslinya. Masjid berusia ratusan tahun ini hingga kini masih digunakan warga setempat untuk beribadah. Dari Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Jamil Azali, TV One, mengabarkan. Pemirsa, tradisi ambengan atau menyediakan makanan berbuka puasa bagi ratusan santri menjadi rutinitas Kelurahan Kalibening, Kecamatan Tingkir, Salatiga, Jawa Tengah saat bulan Ramadan. Warga secara bergantian menyiapkan aneka makanan untuk berbuka puasa bagi ratusan santri yang menuntut ilmu di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadin yang berada di lingkup kampung mereka. Setiap sore menjelang waktu berbuka puasa atau setelah mengaji di masjid, para santri yang dibagi dalam beberapa kelompok terlihat sibuk berkeliling kampung untuk mengambil berbagai makanan yang telah disiapkan oleh warga. Makanan yang telah disiapkan dalam sebuah ambeng atau tampah besar akan dikumpulkan para santri untuk kemudian dibawa ke masjid dan disantap bersama saat berbuka puasa. Pemirsa, jika mendengar kata bir, yang terlintas di pikiran adalah minuman yang mengandung alkohol. Namun bir yang satu ini beda, namanya bir Jawa. Minuman dari perpaduan rempah-rempah ini kaya manfaat dan menyehatkan, sangat cocok untuk saat berbuka puasa. Bir Jawa berasal dari Pulau Jawa, tepatnya di daerah istimewa Yogyakarta yang tercipta di dapur keraton dan menjadi minuman favorit Sultan. Penampakan minuman ini seperti bir berwarna oranye kecoklatan dan berbusa, namun tidak beralkohol dan justru menyehatkan karena berasal dari rempah-rempah. Untuk dapat menikmati kesegaran bir Jawa ini, salah satu rumah makan di Kulon Progo menyediakan minuman ini sebagai sajian minuman unggulan untuk berbuka puasa. Untuk proses pembuatannya pun cukup mudah. Bahan-bahan seperti serai, kayu manis, secang, asam manis, pala, cengkeh, dan daun jeruk direbus terlebih dahulu. Setelah mendidih, dilarutkan dengan gula batu dan dikocok untuk dapat mengeluarkan busanya. Lalu bir Jawa pun siap disajikan. Bikin kita rindu nih zaman-zaman dulu ya. Karena kita ngangkat minuman tradisional, ini kita kasih nama bir Jawa ya. Mungkin bir kesannya negatif, apalagi di posisi Ramadan seperti ini ya. Tapi enggak, kali ini bir Jawa versinya Dadap Sembilir itu adalah minuman rempah yang tampilannya emang bener-bener kayak bir nih ya. Tapi ingat, ini halal ya. Halal. Ini 0 alkohol, bukan alkohol, tapi ini adalah minuman rempah yang tentunya seger banget, apalagi pas buat buka puasa itu seger banget. Bahannya apa? Bahannya kita tentunya yang tadi saya bilang rempah-rempah. Di sini ada jahe, ada kayu manis, ada asam jawa, ada pala, ada serai, ada kayu secang juga, pandan dan daun jeruk. Ya, pemanisnya kita pakai gula batu.
Nah, untuk yang penasaran dengan segarnya bir Jawa lengkap dengan khasiatnya, lokasinya berada di Jalan Nanggulan Purworejo, Desa Pendoworejo, Kecamatan Girimulyo, Kulon Progo, Yogyakarta. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Ari Wibowo, TV One, mengabarkan. Kita beralih ke berita mancanegara. Pemirsa, bulan Ramadan di Lebanon tidak hanya menjadi bulan ibadah, tetapi juga momen spesial untuk menikmati kuliner tradisional yang selalu dinantikan masyarakat setempat, Kelaj Ramadan. Kelaj Ramadan, salah satu hidangan penutup yang paling terkenal di Lebanon, memiliki sejarah panjang dalam tradisi kuliner negara tersebut. Dahulu, hidangan ini disantap sepanjang tahun dan dikenal hanya dengan sebutan kelaj. Namun seiring berjalannya waktu, makanan ini menjadi hidangan musiman yang identik dengan bulan suci Ramadan. Hidangan penutup ini terbuat dari adonan kue beras yang diisi dengan krim berbahan dasar susu dan dicelupkan ke dalam sirup. Isiannya bisa beragam tergantung permintaan pelanggan dan krimnya bisa diganti dengan kenari atau keju. Meskipun Lebanon tengah menghadapi krisis ekonomi, tradisi kelaj dan hidangan Ramadan lainnya tetap bertahan karena popularitasnya yang tidak pernah surut. Pemirsa, usai jeda kabar utama akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, beragam peristiwa terjadi di tanah air hari ini. Kami rangkumkan kabarnya untuk Anda. Mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, diperiksa oleh Kejaksaan Agung selama 10 jam sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak Pertamina. Ahok mendapatkan 13 pertanyaan dari penyidik seputar mekanisme dan tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama periode tahun 2018-2023. Menurut Ahok, banyak hal yang ternyata tidak ia ketahui setelah mendengar pertanyaan dari penyidik. Kejaksaan Agung sebelumnya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 orang tersangka, yaitu Yudi Renaldi, Direktur Utama Bank BJB, Widi Hartoto, Pimpinan Corporate Secretary, serta 3 orang pengendali agensi iklan dalam kasus korupsi anggaran promosi Bank Jabar Banten tahun 2021-2023. Penyidik menemukan penyimpangan dalam pengadaan jasa agensi iklan yang merugikan keuangan negara sekitar 222 miliar rupiah. Mereka juga diduga memerintahkan panitia pengadaan untuk mengatur pemilihan agensi tertentu demi melancarkan praktik penyalahgunaan dana. Saat ini KPK mencekal kelima tersangka serta melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti. Barreskrim Polri menetapkan mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma Lukman Suma Atmaja sebagai tersangka kasus dugaan kekerasan seksual. AKBP Fajar Widya Dharma sedianya akan menjalani penindakan etik dan pidana secara simultan. Sedikitnya ada 4 korban, 3 orang di bawah umur usia 6 tahun, 13 tahun, dan 16 tahun, sementara 1 orang dewasa usia 20 tahun. Hingga kini sudah ada 16 orang yang dimintai keterangan sebagai saksi, termasuk 4 korban. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, demikianlah kabar utama malam ini. Anda baru saja menyaksikan kabar utama didukung oleh Sarung Al Samsi.